Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Cari Podcast dan teman kenapa? Malam hari ini aku akan ngajak ngobrol lagi temanku, penerima beasiswa LPDP. Kalau kemarin kita ngobrol dengan Bobby Triguntoro itu penerima LPDP untuk S2 luar negeri ya. Tapi banyak juga teman-teman yang mungkin bertanya, gimana sih kalau beasiswa LPDP tapi aku pengennya kuliahnya di Indonesia aja gitu. Nah, di sana sudah ada Ahmad, ada Ahmadnya nggak Fit ya? Aku Terserah lupa. deh, Bu. Terserah ya. Ada Ada Mufid Mufid. Comsan. Oke, aku terus terang aja selama berteman dengan Mas Mufid ini saya tidak pernah tahu nama panjangnya. Karena setahu saya nama panjangnya bukan Mufid Comsan sih. Halo Mufid, Nama Assalamualaikum. panggung ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bunda. Ini Sehat, manggilnya alhamdulillah. Bunda ya, Kak. Oh, ya, ya Allah, tadi kan udah janjian jangan manggil Bunda. Mbak Kamelia gitu ya. Saya lupa Itu ya panggilan sebenarnya. panggilan akrab gitu ya. Nah, sebenarnya tuh harusnya tadi kita briefing dulu, ada beberapa term condition yang kamu perlu sepakati, kita perlu sepakati, jangan panggil Bunda, karena itu akan kelihatan Apa nih? sekali, akan kelihatan sekali betapa jauhnya usia kita. Oke, udah sehat ya Fit ya, selalu sehat ya. Alhamdulillah udah sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Karena Udah aku sehat lihat ya. sehat. Kalau sehat itu kan ukurannya kalau nggak pertumbuhan ke atas tuh ke samping. Ini kelihatannya pertumbuhannya ke samping gitu ya. Jadi sehat Musiman insya tapi Allah. nggak jamin sekarang ya. Lalu kan kita kaum berbahan sekarang kalau pandemi kan. Jadi kan tambah Betul, betul, bantet. betul. Fit, ini banyak Ya, nih teman-teman sobat cari podcast, kemudian ada juga yang tanya-tanya gitu ya masalah gimana sih kalau saya kepengen melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi tapi ikutnya beasiswanya pengen dalam negeri aja gitu loh. Karena mungkin belum siap keluar negeri. Nah, yang paling favorit yang kita tahu memang di Indonesia ini ada LPDP. Nah, Mufid kan penerima LPDP nih ceritanya dan berhasil ya. Tadi kita sebelum rekaman aku sempat nanya katanya persiapannya cuma 1 bulan. Wah, luar biasa banget ya, 1 bulan sudah goal gitu. Sebenarnya apa aja sih Fit kalau kita bicara dari awal nih aku mau ikut beasiswa, tahapannya apa aja yang harus aku lakukan, itu apa aja ya? oke, kalau saya dulu di tahun 2016 ya, itu pertama administrasi, kemudian langsung wawancara. Setelah wawancara nanti langsung ada pengumumannya. Nah, di wawancara itu ada beberapa tahap juga. Mungkin di tahun 2017 itu perbedaan kebijakan, itu sudah ada semacam tes TPA kayak gitu-gitu, tapi by online. Ada semacam itu. Tapi kalau saya dulu, administrasi, kalau dinyatakan lolos, bisa wawancara, tetap muka dengan pewawancara. Nah, di wawancara ini ada 3 tahapan. 3 tahapan ini yang pertama, bikin esai on the spot, kemudian FGD, kemudian yang ketiga wawancara. Wawancara dihadapkan dengan 3 wawancara. Nah, untuk yang administrasi sendiri ini banyak banget berkas yang harus disiapkan. Kenapa? Oke. Karena mungkin meskipun kalau saya dibilang 1 bulan ini niatnya ya Bun ya. Jadi 1 bulan ini niatnya oke aku pengen daftar LPDP. Habis itu ternyata sebulan kemudian baru mau tutup. Nah, untuk berkas-berkas yang udah saya siapkan ini sebenarnya udah jauh-jauh hari kayak sertifikat kayak gitu sudah ada semuanya sih. Cuman belum disiapkan secara total. Nah, untuk tahapannya tadi yang administrasi, jadi kan lebih mudah meskipun sebulan ya karena udah disiapkan semuanya. Kemudian yang tahap wawancara tadi, wawancara yang meliputi esai itu kita dihadapkan dengan soal, 2 soal, pilih soal yang mana nih, kayak gitu. Soal yang mana ada 2 soal itu pilihannya. Kita bikin esai di situ on the spot. Kemudian yang kedua, FGD, itu terdiri dari 12 peserta. Salah satu di antaranya nanti ada yang jadi moderator, dan satu lagi ada yang jadi notulen. Selebihnya jadi peserta FGD. Di situ juga ada 2 apa istilahnya ya, mungkin penguji kali ya, yang memperhatikan FGD kita di situ. Nah, di situ nanti dari 12 orang itu nanti kelihatan siapa yang vokal, siapa yang mungkin penilaiannya bagus, maka akan lolos ke selanjutnya kayak gitu. Kemudian di wawancara dihadapkan ketiga wawancara, salah satunya psikolog. Itu sih Bun untuk tahapan-tahapan dari LPDP waktu di 2016 akhir. Karena waktu itu ada 4 batch Bun selama setahun. Kalau selanjutnya cuma ada 2 batch gitu. Oke, oke, oke. Ini cukup ini juga ya, maksudnya kalau berkas administrasi sih mungkin standar ya sama yang lain sih mungkin
bisa mungkin teman-teman cicil dulu ya, kalau memang niat cari beasiswa berarti kan kita harus nyiapin Betul, berkas-berkas standar lah ya. Terus betul. soal apa namanya Fit, kayak soal akademis gitu ada nggak? Tes-tes kemampuan akademisnya gitu ada nggak? Untuk tes soal akademis sih nggak ada sih Bun. Jadi Heeh. di tahun 2016 waktu saya itu memang benar-benar memang kalau saya mensiasatinya, kalau yang di esai kan sebelumnya memang disuruh bikin 3 esai waktu itu kan. 3 esai itu yang pertama tentang diri kita untuk Indonesia nantinya itu jadi apa, mau 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 membagi apa untuk Indonesia, mau Kontribusi, kembali ke Indonesia itu kontribusi. untuk apa, Mm-mm. kontribusi, Mm-mm. betul. Kemudian yang kedua, eh, arti sukses itu apa menurut saya atau menurut calon peserta itu tadi. Oh. Kemudian yang Mm-mm. ketiga, pengetahuan kita tentang kampus yang mau kita tuju. Gitu. Jadi kita harus tahu kampus itu akreditasinya apa, kemudian dosennya nanti kira-kira pembimbingnya siapa, Mm-mm. berapa jumlah SKS-nya, itu juga harus sudah tahu. Waktu Oh, itu di 2016. Tapi berarti infonya di 2017 itu cuma 2 esai kalau nggak salah. Gitu. 2 esai itu Nah berarti untuk mungkin yang kemampuan uh, kampus yang dicoret ya, mungkin ya. Pengetahuan tentang kampus mungkin ya, bisa yang nggak ada. jadi Hmm. Bisa jadi. Itu untuk administrasi. Nah, untuk yang esai spontan tadi kan saya bilang ada 2 soal. Itu milih. Nah, saya punya mungkin tips dari saya sendiri yang saya lakukan. Itu kan waktu itu ada 2 pilihan. Yang satu saya lupa apa. Tapi yang satu tentang lestarikan bahasa Indonesia seperti apa. Nah, saya mencoba mengkaitkan dengan jurusan saya. Kan jurusan saya kan televisi dan film di Jember waktu itu, S1-nya. Kemudian saya mencoba untuk mengkaitkan apa sih kira-kira hubungan dari bahasa Indonesia, pelestarian bahasa Indonesia dengan jurusan saya di S1. Saya coba Oke. kaitkan. Kalau Hmm. di Indonesia sekarang televisi ini kan pakai logo kan di televisi. Mm-mm. Nah, itu coba mungkin sebagai orang media broadcasting itu mencoba untuk mengkaitkan itu gitu. Waktu itu Hmm. yang saya tulis. Itu Hmm. sih mungkin tipsnya untuk Itu esai pakai spontan. bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Saya pakai bahasa Indonesia karena kebetulan saya kan tujuannya dalam Oh, negeri oke gitu ya gitu. berarti. Nah, waktu on the spot, Mufid akhirnya nulis esai seperti itu ya. Itu temanya udah ditentukan waktu Betul. on the spot apa jauh hari udah dikasih bocorannya? On the spot, on the spot, Betul-betul betul-betul on on the the spot spot. ya. Iya. Berarti kita harus punya Jadi cuma ada 2 pilihan. berarti kita harus punya kemampuan untuk sistematika penulisan ya, sepertinya begitu ya. Betul. Hmm. Terus Itu sih yang yang mungkin perlu digarisbawahi. terus yang menarik tadi yang ini Fit, yang wawancara dalam bentuk bukan wawancara sih, maksudnya kemampuan kita terlibat partisipasi aktif dalam FGD tadi ya. FGD. FGD. Nah, sebenarnya Iya. apa yang dilakukan di situ? Kita kayak bermain role play gitu berarti ya? Jadi kita dikasih satu tema. Di situ Kasus kan gitu ya? 12 orang ini belum pernah ketemu kan, belum pernah tahu Ya. satu sama lain. Jurusannya apa, backgroundnya apa, belum pernah tahu. Dikasih satu tema, waktu itu saya kebetulan temanya industri pangan di Indonesia. Mampus, ini bahasannya apa? Waktu itu aku bilang gitu, Bun. Terus kalau sempet kan sebelum tes LPDP itu memang ada grup untuk di Telegram, biasanya teman-teman sesama pencari beasiswa gitu kan. Itu ada beberapa tips. Ada yang bilang kalau misalnya kamu nanti di FGD, jangan yang awal-awal juga, jangan yang akhir-akhir juga. Tapi kan nggak bisa begitu. Ketika kita di lapangan, ternyata juga berbeda. Nah, waktu itu karena saya benar-benar buntu, aduh ini apa industri pangan, urusan apa ini? Kan bingung ya Bun. Akhirnya dari 12 orang itu, saya orang ke-10 yang mengacungkan tangan untuk bersuara. Gitu. Udah deg-degan tuh, ngomong apa ini nggak tahu. Ternyata di urutan ke-10 akhirnya oke. Saya lagi-lagi melibatkan jurusan saya dengan industri pangan di Indonesia. Gitu. Jurusan saya sebelumnya maksudnya. Jurusan sebelumnya ya. Oh, enggak, saya khawatirnya Betul. nanti mereka soundingnya mengaitkannya dengan justru jurusan yang kita tuju gitu. Khawatir saya gitu. Jadi orang enggak ya. Kalau jurusan yang kita tuju itu memang kita sudah punya kira-kira mau ke kampus mana, tetapi kan itu belum tentu disetujui sama LPDP. Ada yang kayak gitu. Oh iya betul. Jadi kita patokannya tetap ke jurusan sebelumnya begitu. Jadi Waktu itu berangkatnya dari sih pengalaman ya berarti. bingung. Betul. Gimana waktu itu kenapa?
apa ya, saya bahasnya sih pokoknya ide apa yang kira-kira muncul untuk masyarakat Indonesia dari diri kamu kan gitu ya, tentang industri pangan. Jadi lagi-lagi saya berusaha untuk, saya bilangnya gini, saya mencoba untuk membuat video edukasi tentang bagaimana cocok tanam dan sebagainya untuk industri pangan di Indonesia. Sebenarnya sih nggak begitu nyambung mungkin, tapi bisa jadi ide itu juga nggak tahu Disambung-sambungin. entah masuk atau gimana. Iya, karena udah nggak tahu ini apa, bener-bener buntu banget nggak tahu itu apa. Gitu sih, Bu. Tapi kalau kita nggak fokus, Fit, itu bisa ngeblank loh kita akhirnya, ya kan? Yang mungkin kita Betul, harus betul. kunci betul adalah fokus kita. Jadi maksudnya ini bagi tips juga ya untuk teman-teman. Artinya ketika kita fokus di FGD itu untuk ngikutin dari awal, insya Allah tuh kita akan bisa, ya Mufid tadi bilang, nyambungin sesuatu yang sebenarnya nggak nyambung Iya, gitu loh. Tapi begitu kita coba iya. deh, kita blank aja sedikit, pasti miss kita di situ, ya kan? Hilang, udah. Pasti hilang kan. Jadi kan Betul, mungkin tipsnya kita memang harus fokus ya kalau di FGD itu ya, Fit ya. betul. Betul, karena cuma 12 orang dan itu benar-benar kelihatan. Mana yang fokus, mana yang enggak tuh kelihatan banget. Mana yang bingung, mana yang enggak kelihatan. Dan Pasti. challenge-nya kan belum pernah kenal sebelumnya kan, istilahnya kan gitu kan. Betul. Hanya Hamin 5 atau Hamin berapa, yaitu grup sudah mulai ditentukan. Nah, itu nanti bisa saling mencari. Jadi kita bisa bikin grup di Telegram atau di WhatsApp. Jadi untuk saling kenal aja gitu. Ya paling Cuman ya banyak juga yang hilang. Maksudnya Karena hilang? kan nggak tahu. Maksudnya nggak tahu. Kadang ada yang nggak tahu kalau ternyata ada grup Telegram yang menyatukan di grup itu. Jadi kadang ada yang utuh, ada yang enggak gitu sih. Walah, iya. Nah, terus pinter kita aktif pakai. Terus kembali ke beasiswa tadi. Mufid kan memutuskan untuk oke lah saya akan S2 di dalam negeri aja. Itu keputusan memilih kampus pada waktu itu Mufid kan milihnya kan Universitas Erlangga ya. Kita yang memutuskan atau pemberi beasiswa? Kita yang memutuskan sendiri. Jadi kenapa salah satunya juga kenapa kita ada wawancara, itu juga ditanya, kamu milih kampus yang mana, di jurusan apa. Itu juga nanti bakal digonjang-ganjingin lagi, dicoba untuk kira-kira anak ini tegas nggak dengan pilihannya, kayak gitu. Punya pendirian nggak dengan pilihannya, kayak gitu. Jadi kita berangkat, kita menulis esai pun, termasuk itu juga sudah ada pilihan kampus. Jadi kan tadi bikin esai yang ketiga itu salah satunya pengetahuan kampus itu tadi. Gitu. Nah, terus terkait dengan proses administrasi, Fit, mungkin tidak terlalu sulit ketika Bu Fit misalnya ya, milihnya kan kebetulan kampus dalam negeri. Nah, kalau luar negeri kan challenge-nya butuh effort yang besar ya untuk ngurus administrasi ini. Apakah semuanya kita urus sendiri atau dibantu oleh pihak pemberi beasiswa ya? Untuk administrasi di kampus. Ya kayak kita di kampus kan kita ada prosesnya, kita mulai mendaftar di kampus. Apakah itu dilakukan sendiri atau dibantu oleh pemberi beasiswa, terus kita tinggal langsung masuk aja gitu? Kalau daftarnya di kampus kita daftar sendiri, tapi nantinya untuk kan biasanya ada uang masuk kalau udah lolos, itu pastinya dari pihak kampus sudah kerjasama dengan LPDP. Kayak misalnya uang masuknya. Jadi waktu itu juga ada kejadian lucu, Bun. H-1 ketika saya mau masuk ke UNER, H-1 pendaftaran selesai, itu uang dari LPDP belum turun ke UNER. Terus? Saya langsung ke keuangan. Pak, ini gimana, Pak? 30 juta loh, Pak. Saya belum dari LPDP belum turun. Masnya bayar dulu, nanti di-reimburse, dikembalikan. Waduh, Pak, mampus saya bilang. Aku bilang gitu, ternyata habis Jumatan, alhamdulillah, turun itu SK-nya. Jadi aman sudah. Itu deg-degan, nggak karuan sudah. Kira-kira kamu ngomongnya di mana? Sekarang aku tanya ini masalah deg-degan ya. Seandainya setelah Jumatan itu duit belum keluar bagaimana, Fit? Masa kamu harus menjual seluruh asetmu untuk membayar itu, kan nggak mungkin. Aset apa? Nggak ada aset yang dijual, Bun. Cuma harga diri. Kira-kira apa? Kan orang pasti punya plan A, plan B ya. Maksudnya kamu akan melakukan apa ketika itu? Ya sorry ya, namanya proses administrasi saya sendiri paham. Kerja di suatu kantor tuh pasti administrasinya, waduh, kita tuh birokrasinya jelimet ya untuk itu gitu. Kira-kira apa? Apakah kamu akan mengakhiri ini semua? Tidak. Ini sih, waktu itu saya punya mungkin plan bikin surat untuk pengajuan dispensasi. Beberapa berkas yang bisa saya ajukan kalau saya ini dibiayai sama LPDP, kemudian bikin surat pernyataan kayak gitu-gitu sih waktu itu rencananya.
Cuman belum tahu juga nanti diterima atau enggaknya. Dan biasanya dari pihak kampus kan juga masih ngasih semacam dispensasi untuk mungkin besok atau lusanya ditunggu kayak gitu kan, atau menghubungi LPDP-nya kayak gitu. Oh, oke. Artinya jangan sampai kemudian waduh semua perjuangan kita berakhir ya gara-gara itu duit Ya, belum kalau cair misalnya waktu itu gitu. berakhir, LPDP juga otomatis harus cari kampus lain, Bun. Gitu. Oh, Belum gitu tentu ya. setuju juga kalau misalnya pindah Hmm. ke kampus lain itu. Hmm. Kayak gitu. Waktu milih kampus itu pilihannya memang cuma satu apa ada alternatif beberapa kampus ya, Fit? Sempat diskusi sama dosen pembimbing di kampus S1, itu sempat mau ke UNER sama mau ke UGM. Tapi ternyata saya lebih memilih untuk yang UNER karena media komunikasi satu-satunya di Indonesia yang S2. Jadi akhirnya ya udahlah ke sini aja. Terus pembimbing dua saya juga lulusan sini juga waktu itu gitu. Jadi ya udahlah ke UNER aja, insya Allah lebih dekat juga sama keluarga. Itu sih. Loh, kalau UGM apa? Komunikasi juga UGM-nya? Enggak, di UGM S2 komunikasi, S2 budaya apa gitu, lupa saya. Budaya kok, Oh, kayaknya budaya-budaya gitu. Lebih ke budaya dia. oh gitu. Oke. Menarik Kalau saya sekali ya memilih ke perbincangan. UNER dengan berbagai pertimbangan itu. Dengan berbagai pertimbangan. Emang kepengennya komunikasi gitu ya? Iya, sebenarnya Hmm. S1 ku dulu pengen komunikasi, Bun. Tapi Eh, ternyata masuk broadcasting. Ya nggak jauh-jauh lah ya. Loh, tapi S1-nya di apa dulu Mufid Universitas Di Jember ya? UNED, Universitas Jember, televisi It, film. itu jurusan apa kalau televisi dan film itu? Program studi dia. Tapi Hmm. sudah ya berdiri sendiri. Jadi kalau S1 di universitas di Indonesia sejauh ini baru ada di Jember aja, di UNED gitu. Saya angkatan kedua. Jadi masih babat alas lah Hmm. gitu. Ternyata babat Kalau alas ya. S1 di institut kan masih banyak, kayak di Iya. ISI gitu kan banyak Heeh. di film. Iya. Tapi kalau universitas baru di UNED. D3 Hmm. pun itu kalau nggak salah di Bali sama di Padang kalau nggak salah. Hmm. UNESA juga ada. Oke, ini terakhir nih Fit, kan banyak nih sebentar lagi persiapan mungkin kita ya untuk LPDP katanya mau buka ya sebentar lagi karena saya cek kayaknya belum mulai pendaftaran dan lain-lainnya. Mungkin teman-teman bisa bersiap-siap Betul. mulai sekarang. Ada tips nggak Fit? Terutama mungkin saya tadi yang paling tertarik adalah mungkin kita harus kuat dalam pembuatan esai dan wawancara ya kayaknya sama Betul. partisipasi aktif di FGD tadi. Kira-kira tipsnya apa tuh? Sebenarnya semua part tahapan itu penting karena ada nilainya juga. Yang pertama administrasi. Administrasi ini kalau dibilang gampang memang gampang banget, tapi kita juga harus jeli. Kan di situ ngisi borang itu benar-benar banyak banget. Saya nggak tahu lebih banyak dari PNS atau enggak, tapi memang banyak banget. Jadi kebetulan berkas sertifikat selama saya sekolah itu juga dari SD, SMP, SMA itu saya masukkan semua, Bun. Kan LPDP ini mencari orang yang istilahnya punya tipikal leadership, bukan orang yang pinter juga, tapi yang punya tipikal leadership gitu kan. Jadi kita punya sertifikat, misalnya sertifikat atau piagam selama kita jadi ketua OSIS, bendahara, sekretaris dan sebagainya yang sesuai dengan kepanitiaan misalnya kayak gitu-gitu tuh dimasukin aja gitu, kejuaraan Oh. apalagi itu berpengaruh banget. Jadi sertifikat itu sampai banyak saya masukkan semua. Kita pernah jadi pembicara di mana, kita pernah workshop di mana, itu detail banget. Jadi nggak cukup untuk seminggu aja sebenarnya. Kalau misalnya kita ngebongkar berkas kita belum scan-nya, belum kita Iya. nulisnya, jangan sampai double-double dengan sertifikat yang lain. Itu administrasi. Kemudian untuk di tahapan esai, pembuatan esai itu juga benar-benar kita bahasanya juga harus benar-benar kita kira-kira nanti setelah kita wawancara nanti dipertanggungjawabkan juga kan. Jadi kita juga harus benar-benar bisa memilah-milih bahasa yang pas gitu. Kemudian di tahapan essay on the spot juga tips saya tadi mungkin bisa jadi disesuaikan dengan jurusan yang sebelumnya. Kemudian FGD juga sama, mungkin tipsnya kayak gitu juga. Yang penting juga fokus, kemudian diwawancara. Waktu itu kan saya kan wawancara memang ada 3 wawancara, salah satunya psikolog. Jadi kita nggak bisa bohong. Kita Ya. mau dibawa kemanapun, digeser kemanapun, kita harus pendirian. Misalnya nih,
kamu kenapa ke UNER, kenapa nggak ke UNESA misalnya, atau ke kampus lain, kenapa jurusan ini? Kita harus punya pendirian untuk itu. Gitu. Jadi jangan sampai karena wawancara yang ngasih saran, kemudian kita bisa menerima, tapi kita juga harus punya pendirian. Itu mungkin dari penilaian leadership-nya di situ sih mungkin. Gitu sih, Bun. Oke. Sama yang paling penting, restu ibu sih. Nah, itu. Doa dan restu ya. Iya, karena pengalaman saya dulu tuh ngelamar kerja di mana-mana loh, Bun. Nggak keterima. Tapi ngelamar S2 ternyata langsung keterima. Ternyata orang tua tuh bilang gini, ya memang doaku memang ya pengen dalam hati paling dalam itu anakku S2. Kuliah dulu. Iya. Oke. Jadi langsung rusak. Baru ketahuan terakhir ya. Oh iya, aku ada satu yang lupa aku tanyain ini. Dalam perjalanan ketika seorang penerima beasiswa itu udah kuliah gitu ya. Sejauh mana sih sebenarnya pantauan yang dilakukan atau binaan yang dilakukan oleh pihak LPDP itu sejauh apa ya? Apakah kemudian sistemnya lepas. Ya ini udah aku bayar, ya udah kamu sekolah yang baik nanti store nilai ke aku. Apakah hanya sebatas itu atau ada apa ya istilahnya treatment khusus ya untuk para penerima beasiswa ini? Nah, mulai dari kami menerima beasiswa kan pemberangkatan, itu sampai detik ini pun kita masih ada yang namanya alumni untuk Persatuan Alumni Mata Garuda namanya, Bu. Nah, selama kita tiap semester memang selain kita ada Simonet namanya untuk laporan nilai dan sebagainya, kita juga apa istilahnya ada my list yang mungkin itu keaktifan kita di mana di situ kita bisa langsung kayak chatting-chattingan dengan seluruh penerima beasiswa dari yang pertama sampai yang terupdate gitu ya. Kemudian kita juga bisa aktif di PK kita masing-masing. Itu yang paling penting. Kalau misalnya kita punya akses dengan orang-orang yang paling penting di PK kita itu yang mungkin terlibat di acara-acara besar di Jakarta, itu juga kita bakal lebih enak lagi gitu. Bakal lebih mudah. Jadi kita nggak dikasih uang kemudian di loss dibiarkan gitu enggak sih. Tapi kita tetap dipantau juga gitu. Karena banyak yang mungkin orang-orang di luar tuh yang bilang mereka kuliah kayak yang di luar negeri misalnya, Bun, ada yang bilang bla 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 itu kan juga itu mereka juga harus dipantau. Jadi semuanya mesti tercover gitu. Alumni pun juga mesti tercover. Sampai sekarang misalnya kita butuh pekerjaan, ya ada ini ruang khusus untuk itu juga kayak gitu. Dan selama kuliah kami juga mulai dari seminar apapun selain dibiayain, kita juga difasilitasin kayak misalnya ada seminar-seminar di kampus lain dengan sesama penerima itu juga ada semua kayak gitu. Lebih ke ekstrakurikulernya sih yang lebih banyak menyatukan kita gitu. Di Jakarta misalnya ada acara betul, ada misalnya welcoming alumni gitu juga panitianya awardee semua kayak gitu. Jadi networking sih memang yang paling dikuatkan sesama alumni itu tadi, saling berbagi informasi. Tuh ya teman-teman ya, kita udah dapat pembahasan komplit nih dari Mufid, mulai dari kita bagaimana kalau kepengen daftar itu apa yang harus kita siapin ya, kemudian triknya bagaimana ya, ada tips juga tadi yang dikasih oleh Mufid pada calon penerima beasiswa LPDP. Untuk kalian semua pejuang beasiswa, semoga apa yang dibagi oleh Mufid kali ini bisa bermanfaat ya, dan kita mengambil highlight yang bagus-bagus aja ya dari perbincangan saya dengan Mufid Cossam, penerima beasiswa LPDP untuk S2 di Universitas Airlangga. Sampai ketemu lagi di perbincangan berikutnya. Makasih Mufid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.